Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alex Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang dan ditemukan sudah meninggal dunia, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Datang seorang diri, Tugimin tiba di Polres Metro Jakarta Selatan Senin petang. Tugimin mengaku kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan dari polisi. Kepada awak media, Tugimin mengaku belum mengetahui alasan penyidik memintanya datang. Kuat dugaan kedatangan Tugimin berkaitan perkembangan terbaru kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho. Polisi menyebut motif dendam dan sakit hati melatar belakangi Alex Iskandar tega menghabisi nyawa Alvaro. Percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam." Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan tak bernyawa di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang
kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu. Karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Masih ada kasus anak hilang yang belum ditemukan. Polisi menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Rekaman CCTV dan sejumlah saksi diperiksa. tim khusus dari Polres Metro Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Desa Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim kembali mendatangi rumah orang tua Muhammad Kenzi Alfarizi di lokasi kejadian. Tim melakukan penelusuran di wilayah yang tak jauh dari pertama kali Kenzi hilang dan memeriksa data rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi. Selain itu, tim juga kembali memeriksa beberapa orang saksi mata yang mengaku melihat Kenzi dibawa seorang perempuan dengan sepeda motor. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sebelumnya Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Aswan itu sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Usai video viral karena nekat menunjukkan alat vitalnya pada seorang wanita hingga ditegur petugas damkar, seorang pengemudi ojek pangkalan digelandang polisi di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini sepupu saya. Bapak nggak usah, awas Bapak ganggu-ganggu lagi. Seorang ojek pangkalan ditangkap aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang akibat menunjukkan alat kelaminnya kepada seorang wanita saat sedang berolahraga pagi di kawasan Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Apa Bapak kemarin nunjukin waktu Bapak? Sebelumnya dengan bantuan saudara sepupu yang merupakan anggota damkar, seorang wanita paruh baya langsung mengejar pria pengendara motor di Jalan Lembaga Administrasi Negara 2, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Meski petugas damkar hanya melakukan peneguran, namun berbekal video rekaman yang tengah viral di media sosial, petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat. Pelaku berinisial B, usia 62 tahun, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan diamankan petugas saat tengah menunggu penumpang di pangkalan ojek tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya yang berbau asusila, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.